Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, tapi kurang besar depannya ya. Di zoom dulu aja. Sudah belum, Pak? Sedikit lagi, sedikit lagi. Sip, udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan menguji aplikasi Edmodo. Edmodo adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa dengan mengutamakan privasi siswa. Guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan sesuatu dalam kerangka waktu yang dapat dilihat publik. Yang pertama ada pengujian pada halaman login user. Login menggunakan Microsoft dan Google. Masuk dengan akun Google. Lalu executed result-nya aplikasi akan menampilkan email dan password yang harus diisi untuk masuk ke aplikasi. Aktual result-nya aplikasi menampilkan halaman utama Edmodo, statusnya berhasil. Lalu pada Google executed result-nya aplikasi akan menampilkan email yang harus dipilih untuk masuk ke aplikasi. Actual result-nya aplikasi menampilkan halaman utama Edmodo, statusnya berhasil. Lalu pada pengujian pada login Gmail, email atau ponsel tidak diisi, test case-nya email atau ponselnya kosong. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan, masukkan email atau nomor telepon. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan, masukkan pesan email atau nomor telepon, seharusnya berhasil. Lalu saya mencoba, password tidak diisi, passwordnya kosong. Aplikasi expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan masuk sebuah password. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan masukkan sebuah password, statusnya berhasil. Lalu saya mencoba email atau ponsel salah. Emailnya fadil22@gmail.com. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan tidak dapat menemukan akun Google Anda. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan tidak dapat menemukan akun Google Anda, statusnya berhasil. Lalu selanjutnya password salah, passwordnya no. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan sandi salah, coba lagi, atau klik lupa sandi untuk menyetel ulang. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan sandi salah, coba lagi, atau klik lupa sandi untuk menyetel ulang. Statusnya berhasil. Lalu saya mencoba email atau ponsel dan password yang diisikan dengan benar. Username atau email doni12@gmail.com, passwordnya iya. Actual result-nya sistem akan langsung masuk ke beranda. Actual result-nya sistem langsung masuk ke beranda. Statusnya berhasil. Lalu login menggunakan akun Edmodo. Saya mencoba mengisi username atau email dan password benar. Username atau email doni12@gmail.com, passwordnya iya. Expected result-nya masuk ke aplikasi dan akan menampilkan halaman utama. Expected result-nya masuk ke aplikasi dan menampilkan halaman utama. Statusnya berhasil. Lalu saya mencoba mengisi username atau email dan password dikosongkan. Username dan email password dikosongkan. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Statusnya berhasil. Username atau email diisi dan password tidak diisi. Username-nya doni12@gmail.com, passwordnya tidak diisi. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Seterusnya berhasil. Selanjutnya username atau email tidak diisi dan password diisi. Username-nya kosong, passwordnya iya.
expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan silakan isi semua kolom. Selesai berhasil. Terus selanjutnya mencoba mengisi username atau email dan password salah. Nama misal dan email. Username atau email fadil22@gmail.com, passwordnya 000. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan nama pengguna dan kata sandi tidak sah. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan nama pengguna dan kata sandi tidak sah, statusnya berhasil. Ini screenshot halaman loginnya. Lalu pengujian fitur kelas, perencanaan, temukan pesan, dan notifikasi. Yang pertama, saya mencoba menampilkan Belanda kelas. Fitur Belanda kelas, expert result-nya aplikasi akan menampilkan aktivitas terkini. Expert result-nya aplikasi menampilkan aktivitas terkini. Selanjutnya ada menampilkan fitur perencanaan, lalu input tugas yang baru yang ingin ditambahkan. Fitur perencanaan dan input tugas yang baru. Export result-nya aplikasi akan menampilkan hasil tugas yang baru yang telah ditambahkan. Actual result-nya aplikasi menampilkan hasil tugas yang baru yang telah ditambahkan berdasarkan inputan user, statusnya berhasil. Terus selanjutnya ada menampilkan fitur temukan. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan berita tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar terkini. Actual result-nya aplikasi menampilkan berita tentang KBM, kegiatan belajar mengajar terkini, statusnya berhasil. Lalu menampilkan fitur pesan. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan pesan dari guru. Terus actual result-nya aplikasi menampilkan pesan dari guru, statusnya berhasil. Terus selanjutnya yang terakhir ada menampilkan fitur notifikasi. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan deadline penugasan dan nilai yang diberikan oleh guru. Actual result-nya aplikasi menampilkan deadline penugasan dan nilai yang diberikan oleh guru, selesai berhasil. Sekian Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Nice ya. Oke, sekarang ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, lanjut aja ya. Izin share screen ya Pak. Oke. Oke, silakan share screen. Sudah terlihat Pak? Nanti dulu. Dan on-cam ya. Masih lama ini. Present now ya, lalu pilih a window atau mungkin all window ya. Oke, next dulu ya. Maaf Pak, sudah terlihat?
Belum ada. Next dulu deh. Pak, Saya Pak, saya ikut Pak, saya ikut presentasi di Tasya, boleh? Silakan, kamu dulu aja ya. Mau lihat dulu. Tasya boleh minta Oke. ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Leti Rahman dengan NIM 6701202025. Di sini saya akan melakukan pengujian breakthrough testing pada aplikasi Discord. Boleh ke bawah, Sya? Discord adalah VoIP Amerika perpesanan instan dan platform distribusi digital yang dirancang untuk menciptakan komunitas. Pengguna berkomunikasi dengan panggilan suara, panggilan video, pesan teks, media, dan file dalam obrolan pribadi atau sebagai bagian dari komunitas disebut server. Server adalah kumpulan ruang obrolan tetap dan saluran obrolan suara Discord berjalan di Windows, macOS, Android, iOS, Linux, dan dalam peramban web per Juli 21, 2019 terdapat lebih dari 250 juta pengguna perangkat lunak. Lalu untuk selanjutnya saya melakukan pengujian pada halaman login pengguna, test case description-nya, mengisi email dan password dengan benar, lalu test case-nya dengan email aulia@gmail.com, passwordnya aulia123, expected result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman utama Discord, lalu actual result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman utama Discord dengan status berhasil. Lalu untuk selanjutnya, saya mengisi form dikosongkan, lalu dari test case-nya email dan password itu dikosongkan, expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan email dan password dibutuhkan. Lalu actual result-nya aplikasi menampilkan pesan email dan password dibutuhkan dengan status berhasil. Lalu saya melakukan mengisi email salah. Lalu test case-nya itu Aulia dengan haknya banyak yang tidak sesuai dengan yang benar tadi, lalu @gmail.com dengan password Aulia123, expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid. Kemudian actual result-nya aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Di sini saya mengisi password salah dengan test case aulia@gmail.com, emailnya benar tapi passwordnya salah, aulia1234, lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid, lalu actual result-nya aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Kemudian saya mengisi akun email dengan karakter numerik 1234@gmail.com dengan password aulia123. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid, lalu actual result-nya aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Mengisi akun email dengan karakter selain numerik dan string yaitu aulia@gmail.com dengan @gmail-nya itu double dengan password aulia123. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid, lalu actual result-nya aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Lalu di sini saya mengisi password dengan karakter string aulia@gmail.com untuk email, lalu passwordnya aulia. Aplikasi menampilkan akan pesan login atau kata sandi tidak valid, lalu aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Untuk selanjutnya,
Saya mengisi password dengan karakter numerik atau angka saja. Emailnya sudah benar aulia@gmail.com, passwordnya 123 123. Aplikasi akan menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid. Dengan aktual resultnya, aplikasi menampilkan pesan login atau kata sandi tidak valid dengan status berhasil. Selanjutnya, saya melakukan pengujian pada fitur server, yaitu test case declaration-nya melakukan aksi invite kepada teman, untuk mengundang teman kepada server untuk bergabung pada server kita. Test case-nya, tekan tombol invite your friend, lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan halaman link untuk menginvite teman. Dengan actual result-nya, aplikasi menampilkan halaman link untuk menginvite teman dengan status berhasil. Selanjutnya, memanggilkan alamat link, tekan tombol share link pada halaman server yang tadi invite link tersebut, lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan pilihan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut agar orang bisa bergabung di server tersebut. Dengan aktual result-nya juga sama, aplikasi menampilkan pilihan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut agar orang bisa bergabung di server tersebut dengan status berhasil. Lalu melakukan aksi personal your server. Jadi tekan tombol personal your server, dengan expected result-nya aplikasi akan menampilkan halaman overview yang berisi nama pengguna, server, dan terdapat ikon untuk menambahkan foto. Aplikasi menampilkan halaman overview yang berisi nama pengguna, server, dan terdapat ikon untuk menambahkan foto dengan status berhasil. Lalu untuk selanjutnya, saya melakukan menambahkan foto di akun Discord tersebut. Tekan icon untuk menambahkan foto pada halaman overview tadi. Dengan expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pilihan aplikasi yang digunakan untuk menambahkan foto atau gambar. Aplikasi menampilkan pilihan aplikasi yang digunakan untuk menambahkan foto atau gambar dengan status berhasil. Lalu di sini saya melakukan pengujian pada fitur First Channel. Test case declaration-nya melakukan aksi launch. Tekan tombol launch, lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan halaman dari launch. Actual result-nya aplikasi menampilkan halaman launch dengan status berhasil. Di sini melakukan invite lagi agar bisa bergabung pada pembicaraan yang tadi dengan tekan tombol invite friend. Lalu aplikasi akan menampilkan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut. Lalu setelah itu kita bisa invite teman untuk diajak ngobrol. Aplikasi menampilkan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut. Lalu setelah itu kita bisa invite teman untuk diajak ngobrol dengan status berhasil. Selanjutnya, mengeluarkan gambar pengguna atau mengaktifkan video. Tekan ikon video pada fitur launch dengan expected result-nya, aplikasi akan menampilkan wajah pengguna karena pengguna sudah melakukan open kamera. Lalu dengan actual result-nya, aplikasi menampilkan wajah pengguna karena pengguna sudah melakukan open kamera dengan status berhasil. Lalu di sini, kemudian test case declaration-nya mengeluarkan suara pengguna. Test case-nya, tekan icon mic pada fitur launch dengan expected result-nya, aplikasi akan menampilkan suara pengguna dan suara pengguna bisa terdengar oleh anggota yang lainnya. Aplikasi menampilkan suara pengguna dan suara pengguna bisa terdengar oleh yang lainnya dengan status berhasil. Lalu mendengar pembicaraan di launch dengan test case-nya itu, tekan icon audio pada fitur launch, lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan pilihan speaker atau phone untuk mendengarkan pembicaraan pada fitur launch tersebut. Dengan actual result-nya, aplikasi menampilkan pilihan speaker atau phone untuk mendengarkan pembicaraan pada fitur launch tersebut dengan status berhasil. Lalu test case deskripsi selanjutnya yaitu meninggalkan meeting room. Tekan icon telepon berwarna merah. Aplikasi expected result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman utama dari Discord karena pengguna sudah meninggalkan pembicaraan pada launch tersebut. Lalu actual result-nya, aplikasi menampilkan halaman utama dari Discord karena pengguna sudah meninggalkan pembicaraan pada launch tersebut dengan status berhasil.
Lalu sini melakukan aksi meeting room. Tekan tombol meeting room. Lalu expected resultnya aplikasi akan menampilkan halaman dari meeting room. Lalu setelah itu kita bisa invite teman untuk diajak bergabung di meeting tersebut. Dengan aktual resultnya, aplikasi menampilkan halaman meeting room yang sudah berisi orang yang sedang melakukan obrolan dengan status berhasil. Lalu di sini di meeting room juga bisa menginvite teman dengan tekan tombol invite friend gitu. Lalu expected result-nya aplikasi akan menampilkan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut. Dengan actual result-nya aplikasi menampilkan media sosial yang digunakan untuk membagikan link tersebut dengan status berhasil. Sini untuk mengeluarkan gambar pengguna agar wajah pengguna terlihat oleh pengguna yang lainnya dengan test case-nya itu tekan icon video pada fitur meeting room. Aplikasi akan menampilkan wajah pengguna karena pengguna sudah melakukan open kamera. Lalu aktual result-nya aplikasi menampilkan wajah pengguna karena pengguna sudah melakukan open kamera dengan status berhasil. Lalu di meeting room juga bisa mengeluarkan suara. Dengan test case-nya itu tekan icon mic pada fitur meeting room. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan suara pengguna dan suara pengguna bisa terdengar oleh anggota dalam meeting room tersebut. Aplikasi aktual result-nya aplikasi menampilkan suara pengguna dan pengguna bisa terdengar oleh anggota dalam room tersebut. Lalu mendengarkan suara di meeting room. Tekan icon audio pada fitur meeting room. Dengan expected result-nya aplikasi akan menampilkan pilihan speaker atau oval untuk mendengarkan pembicaraan pada fitur room tersebut. Dengan aktual result-nya itu aplikasi menampilkan pilihan speaker atau oval untuk mendengarkan pembicaraan pada fitur tersebut dengan status berhasil. Lalu untuk di sini melakukan test case deskripsinya itu meninggalkan pembicaraan di meeting tersebut dengan tekan ikon telepon berwarna merah pada fitur meeting room. Dengan expected result-nya aplikasi akan menampilkan halaman utama dari Discord karena pengguna sudah meninggalkan pembicaraan tersebut. Lalu aktual result-nya itu juga sama, aplikasi menampilkan halaman utama dari Discord karena pengguna sudah meninggalkan meeting room tersebut dengan status berhasil. Lalu yang terakhir ada pengujian pada fitur information, yaitu test case deskripsinya melakukan aksi announcement atau pengumuman. Dengan test case-nya tekan tombol announcement. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan halaman utama dari announcement yang akan berisi seputar pengumuman penting. Lalu aktual result-nya aplikasi menampilkan halaman utama dari announcement yang berisi seputar pengumuman penting yang diberikan dari anggota Discord tersebut dengan status berhasil. Lalu menambahkan file dan memasukkan gambar pada pengumuman di sini itu tekan icon galeri pada fitur announcement. Lalu expected result itu aplikasi akan menampilkan pilihan gambar, file atau dokumen yang akan dikirimkan kepada anggota. Dengan aktual result-nya itu aplikasi menampilkan pilihan gambar, file atau dokumen yang akan dikirimkan kepada anggota dengan status berhasil. Lalu di sini juga bisa mengirimkan emoji kepada anggota yang lain pada fitur announcement tersebut dengan tekan icon emoji pada fitur announcement tersebut. Lalu expected result-nya itu aplikasi akan menampilkan emoticon yang bisa dikirimkan kepada anggota. Lalu aktual result-nya itu aplikasi menampilkan emoticon yang bisa dikirimkan kepada anggota dengan status berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, siapa sekarang? Azhara sudah siap? Pak, boleh izin share screen, Pak? Silakan. Nah, baik, Pak. Makasih.
Mohon maaf Pak, apa sudah terlihat? Oh ini Nadila ya? Oke, Nadila, sudah. Ya Pak. Zoom dulu ya, lebih diperbesar dulu ya. Font size-nya. Ya Pak. Sip, oke, sip. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahrul dengan NIM 670120439 ingin mempresentasikan hasil pengujian black box testing saya pada aplikasi FatSecret. Secret adalah aplikasi untuk yang sedang menjalani diet berbasis kalori. Salah satu contohnya adalah menghindari penyakit diabetes. Karena semua akan dilakukan, bisa dicatat dan direncanakan dalam FatSecret. Misalnya, dalam 2 minggu, sudah sejauh manakah proses diet tersebut. Yang pertama, ada halaman login. Login ditunjukkan kepada pengguna yang telah mendaftarkan akun di aplikasi FatSecret sebelumnya. Di halaman ini, pengguna dapat memilih login menggunakan akun email atau akun Facebook. Selanjutnya ada halaman search. Search adalah halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna selesai mendaftar atau login pada aplikasi FatSecret, sehingga disebut juga sebagai menu utama dari aplikasi tersebut. Pada halaman search, pengguna dapat melihat rekomendasi berbagai macam menu makanan sehat yang ingin dibuat dari postingan pengguna lain. Selanjutnya ada catatan harian. Pada halaman catatan harian ini, pengguna dapat menghitung jumlah kalori dari menu makanan yang akan dihitung. Selanjutnya ada fitur berat badan. Pada fitur ini, pengguna dapat memasukkan berat badan dan tujuan berat badan yang ingin dicapai setelahnya. Selanjutnya, laporan. Pada fitur laporan, pengguna dapat melihat jumlah kalori, makro, nutrisi selama 1 hari atau minggu, yang dirinci berdasarkan makanan pagi, siang, malam, dan juga cemilan. Selanjutnya, halaman FatSecret. Pada fitur ini terdapat profil pengguna. Selanjutnya, pengujian. Pada kali ini akan dilakukan integrasi dan pengujian sistem dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian ini dilakukan pada seluruh fungsionalitas yang ada pada sistem aplikasi FatSecret. Yang pertama, ada pengujian pada halaman login. Yang pertama, mengisi data dengan benar. Di sini saya mengisi username dengan Bilo, dengan password BILO. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan halaman utama pengguna. Actual result, aplikasi menampilkan halaman utama pengguna dengan status berhasil. Selanjutnya, ada form dikosongkan dengan username kosong dan juga password yang dikosongkan. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan pesan, mohon masukkan username dan password Anda. Actual result, aplikasi menampilkan pesan, gagal, mohon masukkan username dan password Anda dengan status berhasil. Selanjutnya, mengisi username salah dengan username Bill dan password BILO. Aplikasi akan menampilkan pesan username yang Anda masukkan salah. Dengan actual result, aplikasi menampilkan pesan gagal, username atau password yang Anda masukkan salah dengan status berhasil. Dan selanjutnya, mengisi password salah dengan username BILO dan password B1LO. Aplikasi akan menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah. Dengan actual result, aplikasi menampilkan pesan gagal, username atau password yang Anda masukkan salah dengan status berhasil. Selanjutnya, pengujian halaman search. Yang pertama ada melakukan aksi terhadap sistem. Dengan menekan tombol plus pada halaman search. Dengan expected result, aplikasi akan menampilkan berbagai macam tampilan menu makanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan gizi. Selanjutnya, dengan actual result, aplikasi akan menampilkan berbagai macam tampilan menu makanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan gizi, dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan tombol filter pada halaman search, aplikasi akan menampilkan data pengguna lain yang dapat dipilih pengguna berdasarkan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi menampilkan data pengguna lain yang dapat dipilih pengguna berdasarkan kriteria yang diinginkan juga, dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem.
Tekan salah satu akun pengguna yang direkomendasikan pada halaman search. Dengan expected result, aplikasi akan menampilkan profil dari akun yang ditekan serta dapat mengirim pesan atau mengfollow akun tersebut. Dengan explore result, aplikasi menampilkan profil dari akun yang ditekan serta dapat mengirim pesan atau meng-unfollow akun tersebut dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan tombol plus pada halaman Fetch Secret. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan opsi yang tersedia di halaman Fetch Secret. Actual result, aplikasi menampilkan daftar opsi yang tersedia di halaman Fetch Secret dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan menu tombol makanan pada halaman Fetch Secret. Lalu, expected result-nya adalah aplikasi akan membuat tampilan baru dan membiarkan pengguna memilih menu dari fitur tersebut. Dan actual result, aplikasi akan membuat tampilan baru dan membiarkan pengguna memilih menu dari fitur tersebut dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol Add Partner pada halaman Fetch Secret. Dengan expected result, aplikasi akan menambahkan akun pengguna lain menggunakan WhatsApp ataupun email. Dan actual result, aplikasi menambahkan akun pengguna lain menggunakan WhatsApp ataupun email dengan status berhasil. Melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol scan QR kode pada halaman Talk. Aplikasi akan menambahkan akun pengguna lain menggunakan kode QR. Dan actual result-nya adalah aplikasi menambahkan akun pengguna lain dengan menggunakan kode QR dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, yaitu mengirim pesan pada pengguna yang telah ditambahkan dalam daftar teman. Dengan expected result, aplikasi akan menampilkan pesan Anda telah terkirim. Dan actual result, aplikasi menampilkan pesan Anda telah terkirim dengan status berhasil. Selanjutnya, pengujian halaman. Melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol search makanan pada halaman search, dan expected result, aplikasi akan menampilkan makanan yang dicari beserta kalori yang dicari oleh pengguna. Dengan actual result, aplikasi menampilkan makanan yang dicari beserta kalori yang dicari oleh pengguna dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol upload notice pada halaman search. Dengan expected result, aplikasi akan menampilkan notifikasi like dan komen dari pengguna lain pada search yang telah diupload. Dan actual result, aplikasi menampilkan notifikasi like dan komen dari pengguna lain pada search yang telah diupload dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan tombol filter pada halaman search, aplikasi akan memberikan akses kepada pengguna untuk membuat momen atau status yang bisa diupload di menu search. Dengan actual result, aplikasi memberikan akses kepada pengguna untuk membuat momen atau status yang bisa diupload di menu search dengan status berhasil. Selanjutnya, pengujian halaman, yaitu melakukan aksi terhadap sistem. Kan salah satu pilihan bahasa yang tersedia pada halaman bahasa. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan bahasa yang dipilih oleh pengguna. Dan actual result-nya, aplikasi menampilkan bahasa yang dipilih oleh pengguna dengan status berhasil. Selanjutnya, pengujian halaman catatan harian, yaitu melakukan aksi terhadap sistem dengan cara tekan tombol setting pada halaman catatan harian. Selanjutnya, expected result adalah aplikasi akan menampilkan daftar pengaturan yang tersedia, dan actual result, aplikasi menampilkan daftar pengaturan yang tersedia dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol edit profile pada halaman Me, aplikasi akan menampilkan profil dari akun pengguna, dan pengguna dapat mengubah data yang diinginkan. Actual result, aplikasi menampilkan profil dari akun pengguna dan pengguna dapat mengubah data yang diinginkan dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol rencana menu makan saya pada halaman, lalu aplikasi akan memberikan menu-menu pilihan yang akan dipilih oleh pengguna. Dan actual result, aplikasi akan memberikan menu-menu yang akan dipilih oleh pengguna dengan status berhasil. Dan selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol album foto pada halaman catatan harian. Aplikasi akan memperlihatkan foto-foto yang pernah diunggah oleh pengguna, dan actual result, aplikasi akan memperlihatkan foto-foto yang pernah diunggah oleh pengguna dengan status berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem dengan cara tekan tombol favorit pada halaman Me.
Expected result, aplikasi akan menampilkan data-data favorit yang disukai oleh pengguna, dan actual result, aplikasi menampilkan data-data favorit yang disukai oleh pengguna dengan status berhasil. Dan selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan tombol Add Friends pada halaman. Expected result, aplikasi akan mengundang teman pengguna dari aplikasi lain melalui link, dan juga aplikasi mengundang teman pengguna dari aplikasi lain melalui link dengan status berhasil. Kesimpulan, setelah melakukan pengujian terhadap aplikasi FedSecret berbasis Android dan iOS, saya mendapatkan kesimpulan yang pertama, aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam menentukan menu makanan yang sehat beserta kalorinya. Dan juga, aplikasi ini mampu membantu pengguna untuk menurunkan, mempertahankan, dan menaikkan berat badan serta berbagi menu makanan dengan pengguna lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Ada kesimpulannya ya. Silakan dilanjut ya sama Zahra. Zahra dibantu oleh Nabila Syahrul ya. Oke, silakan. Untuk Azahra, silakan diaktifkan kameranya. Benar, barusan si siapa ini Nabila? Nabilanya kenapa les ya? Nabila. Iya, Pak. Oh, ada. Oke, Azahra, sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Indah Larasati dengan NIM 67012041119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari black box testing pada aplikasi MyFitnessPal. MyFitnessPal adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna. Nabila, maaf, Azahra stop dulu. Di Zoom dulu ya. Nabila, oke, sip. Ya. Silakan Azahra dimulai lagi. Di unmute ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Indah Larasati dengan NIM 67012041119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas black box testing pada aplikasi MyFitnessPal. MyFitnessPal adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengurangi berat badan. Aplikasi ini adalah penghitung kalori yang tercepat dan termudah untuk Android dan memiliki sebuah basis data yang menampung lebih dari 3 juta jenis makanan, lebih besar daripada penghitung kalori lainnya. Berikut ini adalah beberapa fitur atau halaman yang terdapat pada aplikasi MyFitnessPal. Yang pertama adalah halaman login. Halaman login ini memberikan fasilitas kepada pengguna yang telah memiliki akun di aplikasi MyFitnessPal dan diminta untuk melakukan login dengan mengakses aplikasi melalui email, Facebook, atau username. Yang kedua adalah halaman beranda. Setelah berhasil melakukan login, pengguna akan ditampilkan halaman beranda yang berisi info kalori, beberapa fitur utama di bagian bawah, dan beberapa artikel mengenai penurunan berat badan. Selanjutnya adalah halaman buku harian. Buku harian ini adalah halaman atau fitur utama dalam aplikasi MyFitnessPal. Pada halaman ini, pengguna bisa menginputkan apa saja yang telah dimakan dalam satu hari, sehingga aplikasi ini akan menghitung jumlah kalorinya. Yang keempat adalah halaman aku. Pada halaman aku ini biasanya disebut dengan halaman profil. Pada halaman ini terdapat kemajuan atau progres yang dialami oleh pengguna selama menggunakan aplikasi ini. Selain itu, terdapat juga jumlah kalori harian dan target berat badan pengguna. Yang kelima adalah halaman nutrisi. Pada halaman nutrisi ini berisi presentasi nutrisi dari makanan yang diinputkan oleh pengguna pada halaman buku harian. Presentasi yang tersedia atau akan ditampilkan adalah kalori, gizi, dan juga makro. Yang keenam adalah halaman kemajuan.
Pada halaman ini akan tersedia grafik yang akan menunjukkan kemajuan atau progres dari pengguna selama 3 bulan setelah menggunakan aplikasi ini. Nantinya pengguna akan diminta untuk menginputkan hasil dari menimbang berat badan secara rutin. Selanjutnya adalah pengujian. Yang pertama adalah pengujian pada halaman login. Task case-nya mengisi data dengan benar, dengan mengisikan username dan password yang telah terdaftar pada aplikasi MyFitnessPal. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan halaman utama pengguna. Actual result-nya adalah aplikasi menampilkan halaman utama pengguna dengan status berhasil. Selanjutnya adalah form dikosongkan. Task case-nya adalah mengosongkan bagian username dan password. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan pesan mohon masukkan username dan password Anda. Actual result-nya adalah tombol login tidak bisa ditekan. Status berhasil. Yang ketiga adalah mengisi username salah. Test case-nya adalah mengisikan username dan password dengan akun yang tidak terdaftar. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan pesan username yang Anda masukkan salah. Actual result-nya adalah menampilkan pesan kesalahan login, email, atau kata sandi yang dimasukkan tidak valid. Mohon masukkan ulang dengan status berhasil. Selanjutnya adalah mengisi password salah. Pada test case-nya adalah mengisi kolom username dengan username yang benar tetapi password yang salah. Expected result-nya adalah aplikasi akan menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah. Actual result-nya adalah aplikasi menampilkan pesan kesalahan login, email, atau kata sandi yang dimasukkan tidak valid. Mohon masukkan ulang dengan status berhasil. Yang kedua adalah pengujian halaman buku harian. Test case description-nya adalah melakukan aksi terhadap sistem. Test case-nya dengan menekan tombol plus tambah makanan pada bagian sarapan. Expected result-nya adalah akan diminta memasukkan makanan dan akan tampil jumlah kalori. Actual result-nya adalah pengguna diminta memasukkan jenis makanan dan jumlahnya, lalu aplikasi akan menampilkan jumlah kalorinya dengan status berhasil. Yang kedua adalah melakukan aksi terhadap sistem. Task case-nya adalah tekan tombol plus tambah makanan pada bagian makan siang. Expected result-nya adalah akan diminta memasukkan makanan dan akan ditampilkan jumlah kalorinya. Actual result-nya adalah pengguna diminta memasukkan jenis makanan dan jumlahnya, lalu aplikasi akan menampilkan jumlah kalorinya. Yang ketiga adalah melakukan aksi terhadap sistem. Task case-nya menekan tombol plus tambah makanan pada bagian makan malam. Expected result-nya adalah akan diminta memasukkan makanan dan akan menampilkan jumlah kalorinya. Actual result-nya adalah pengguna diminta memasukkan jenis makanan dan jumlahnya, lalu aplikasi akan menampilkan jumlah kalorinya dengan status berhasil. Yang keempat adalah melakukan aksi terhadap sistem. Tekan tombol plus tambah makanan pada bagian kudapan. Expected result-nya adalah akan diminta memasukkan makanan dan akan menampilkan jumlah kalorinya. Actual result-nya adalah pengguna diminta memasukkan jenis makanan dan jumlahnya, lalu aplikasi akan menampilkan jumlah kalorinya dengan status berhasil. Yang terakhir adalah melakukan aksi terhadap sistem. Test case-nya adalah tekan tombol plus tambah latihan pada bagian latihan. Expected result-nya adalah diminta memasukkan jenis olahraga dan akan menampilkan kalori terbakar. Actual result-nya adalah pengguna diminta memasukkan jenis latihan dan jumlah kalori yang terbakar, lalu aplikasi akan memasukkannya dalam bagian kalori terbakar dengan status berhasil. Tes yang terakhir adalah pengujian halaman nutrisi. Task case description-nya adalah melakukan aksi terhadap sistem. Test case-nya adalah tekan tombol kalori pada halaman nutrisi. Expected result-nya adalah akan menampilkan jumlah kalori. Actual result-nya adalah aplikasi akan menampilkan presentasi kalori dari hasil input makanan yang diinput oleh pengguna dengan status berhasil. Yang kedua adalah melakukan aksi terhadap sistem. Task case-nya adalah tekan tombol gizi pada halaman nutrisi. Expected result-nya akan menampilkan presentasi kalori.
Dan actual resultnya adalah aplikasi menampilkan presentasi gizi yang terdapat pada makanan dari hasil input makanan yang diinput oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah melakukan aksi terhadap sistem. Test case-nya adalah tekan tombol makro pada halaman nutrisi. Expected result-nya adalah menampilkan presentasi kalori, dan actual result-nya adalah aplikasi menampilkan presentasi makronutrisi dari hasil input makanan yang diinput oleh pengguna dengan status berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, bagus ya. Tapi kita akan lanjut lagi di jam 9.45 ya. Saya mau sarapan dulu ya.